Halo, Shalom. Selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Hermeneutik PB2 Surat-Surat, dan senang sekali selang 1 minggu kita boleh berjumpa kembali dalam mata kuliah ini selang pembelajaran minggu lalu yang sudah teman-teman terima, dan kali ini kita akan masuk pada materi yang baru. Nah, teman-teman, saya mau mengingatkan ya tentang tugas akhir. Semoga Anda sudah ada dalam progres. Semoga setidaknya meskipun baru sedikit tapi sudah ada progres. Jangan sampai ini sudah berlalu 1 minggu tapi kemudian tidak ada progres sama sekali. Nah, teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas tentang pola menafsir perjanjian baru atau surat-surat dalam perjanjian baru, dan kali ini mari kita lanjutkan materi kita dengan struktur surat perjanjian baru. Nah, teman-teman, sama dengan surat pada umumnya, sama dengan surat-surat yang kita kenal selama ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia waktu sekolah dasar, ya surat-surat itu pasti punya struktur. Meskipun yang kita bahas kali ini adalah surat yang cukup berbeda dengan surat-surat lain, yaitu kita membahas dalam konteks epistle bukan letter, tapi dalam konteks surat epistle, surat kiriman di masa lampau, ini pun tetap mempunyai struktur. Dan dalam perkuliahan kali ini saya membagi struktur surat perjanjian baru ke dalam 3 struktur ya, yaitu salam pembuka, isi, dan salam penutup. Mari kita mulai dari salam pembuka. Salam pembuka itu berisi salam dari penulis kepada penerima. Sekali lagi, salam pembuka berisi salam dari sang penulis surat kepada para penerima suratnya atau seorang penerima suratnya. Nah, teman-teman, biasanya kalau orang bisa ambil contoh, Rasul Paulus ketika menulis suratnya, dia selalu mengawali suratnya dengan salam pembuka. Dan salam pembukanya itu selalu melibatkan kata kasih karunia, selalu melibatkan kata damai sejahtera, dan selalu mengagungkan Allah dalam salamnya. Nah, teman-teman, kalau orang perhatikan itu sebagian besar atau hampir semua surat-surat perjanjian baru itu selalu punya salam pembuka. Sehingga di salam pembuka ini akan muncul kewibawaan rasuli, kewibawaan penulis, bahkan kerendahan hati dalam menyampaikan kabar baik. Misalnya saja kalau orang mau ambil contoh, ketika menulis surat Korintus dan surat Galatia, Rasul Paulus sebenarnya ada dalam keadaan marah yang luar biasa. Dia ada dalam keadaan sakit hati yang memuncak kepada 2 jemaat ini, tapi kemudian ketika kita membaca surat 1 Korintus dan surat Galatia, coba diperhatikan dalam salam pembukanya, Paulus tidak langsung melemparkan amarahnya. Paulus tidak langsung terbakar oleh emosinya, tapi mau tetap merendahkan diri dahulu. Di salam pembuka dia tetap mengagungkan Allah, dan nanti di isi surat baru dia mengungkapkan amarahnya. Sehingga teman-teman, salam pembuka menjadi sesuatu yang penting juga dalam rangka menyelidiki teologi dari satu surat. Sehingga ketika kita mau menggapai atau mau mencari tahu teologi inti dari suatu surat, maka kita tidak bisa melewatkan dari bagian salam pembukanya. Ini bagian yang cukup penting juga untuk kita analisis. Kemudian masuk pada struktur kedua, yaitu isi. Di bagian inilah sang penulis mengutarakan maksud dari penulisan suratnya. Jadi apa tujuan penulis ketika menulis surat ini? Dia ingin ini, dia ingin itu, dia mau meminta jemaat untuk melakukan ini, dia mau meminta jemaat untuk berhenti melakukan itu, dia mau minta si penerima surat yang mungkin hanya 1 orang untuk melakukan ini atau untuk melakukan itu, dan sebagainya. Sehingga di bagian isi surat itu tertuang maksud. Di bagian isi surat ini tertuang tujuan dari si penulis kepada si penerima. Nah, teman-teman, selanjutnya struktur yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutup ini biasanya adalah salam dari si penulis kepada penerima. Ya, ucapan terima kasih karena sudah menerima suratnya, sudah mau memberikan waktu untuk membaca suratnya. Tapi tidak jarang juga di perjanjian baru, salam penutup juga berisi salam dari orang lain atau kerabat yang ada di tempat yang jauh. Misalnya ketika ada tulisan-tulisan kepada jemaat, misalnya di jemaat di Filipi, kita melihat ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, ada salam dari orang-orang di Yerusalem di bagian penutupnya. Seperti itu ya teman-teman, ini contohnya.
Jadi di salam penutup, biasanya para penulis perjanjian baru itu tidak hanya mengutarakan salam dari pribadinya, tetapi juga ada titipan salam dari kerabat, rekan sepelayanan yang ada di tempat yang jauh, yang mungkin tidak ada di jemaat penulis, tapi juga tidak ada di jemaat penerima, tetapi juga yang menurut penulis bisa sehati, ya meskipun tidak difasilitasi oleh surat, tapi bisa saling memberi salam satu sama lain. Itu pentingnya salam penutup. Nah, ini struktur dari surat-surat perjanjian baru, teman-teman. Kira-kira seperti ini, meskipun tidak secara general semua punya struktur seperti ini, tapi ini setidaknya bisa mewakili struktur dari surat-surat perjanjian baru. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mencoba sedikit studi kasus, ya. Kita akan sedikit melakukan contohnya. Jadi contoh kasusnya di sini, minta maaf. Jadi di sini ada contoh kasus dari 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 15, ya. Jadi silahkan membuka Alkitab Anda masing-masing, tapi saya juga sudah mencantumkannya ya di slideshow saya saat ini. Oke, sip. Sebentar ya. Oke, sip. 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 15. Ayat 11-nya, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ayat 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ayat 15, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah sekarang teman-teman, dalam contoh kasus ini, ada satu pertanyaan menarik di bawah. Apakah bagian Alkitab ini memang harus diberlakukan? Nah, jadi apakah bagian Alkitab ini memang harus diberlakukan? Ini pertanyaan menantang untuk teman-teman yang sudah siap untuk belajar hermeneutik. Ya, kalian sudah semester 5 dan kalian tidak bisa lagi menutup diri dengan fakta dan hal-hal seperti ini. Jangan nanti ada orang mau lemparkan atau warga jemaat nanti ketika kalian sudah jadi pendeta, warga jemaat mau tanya, kok bagaimana dan ini pendeta? Sudah, beriman saja. Jadi tutup mata saja. Baca teks ini dengan iman. Tidak mungkin seperti itu, ya. Iman yang dewasa adalah iman yang mencari jawaban. Iman kita adalah iman yang berusaha untuk memecahkan permasalahan-permasalahan teologis, termasuk permasalahan-permasalahan yang muncul dari teks. Nah sekarang, meskipun kalian adalah orang-orang sistematika, tapi kalian harus mampu memecahkan persoalan-persoalan doktrinal dari teks seperti ini. Sekarang, silahkan pecahkan. Apakah bagian Alkitab ini memang harus diberlakukan? Terlebih khusus saya bertanya untuk teman-teman yang perempuan. Apakah kalian rela bahwa teks ini harus diberlakukan? Jadi apakah teks ini memang harus diberlakukan di zaman sekarang? Kalau memang iya, berarti kalian berhenti menuntut studi, berhenti kuliah, silakan pulang ke kampung masing-masing dan silakan jualan cendol. Ya, bagus ya. Nah, sekarang teman-teman, sebagai seorang teolog yang menjunjung tinggi teologi feminis, saya mau mengatakan bahwa kita tidak mungkin melakukan ini. Kenapa? Karena iman kita akan mengatakan bahwa kita punya Allah yang adil. Kita punya Allah yang berhikmat, bahkan maha hikmat. Tidak mungkin dia mengeluarkan sebuah ketetapan, dia mengeluarkan suatu firman yang arahnya pada ketidakadilan. Teks ini sangat berbicara tentang ketidakadilan yang kuat ya, karena dia begitu mengangkat laki-laki, tetapi di satu sisi juga sangat mendiskreditkan perempuan, sangat menjatuhkan harkat dan martabat perempuan. Nah sekarang, kalau sebegini, mau bagaimana dah? Intinya seperti ini teman-teman, ketika surat ini dialamatkan oleh Paulus kepada kepada Timotius, berarti ini kan arahnya adalah jemaat di Efesus ya. Nah sekarang teman-teman, kalau seperti ini, berarti ada persoalan di sana.
Berarti ada problem di sana. Apa problemnya nanti akan kita bahas dalam latihan menafsir, tapi intinya ada permasalahan yang berhubungan dengan teks ini yang sedang terjadi di Efesus, di jemaat pelayanan Timotius. Nah sekarang, kalau sebegini, maka ini sebenarnya bukanlah suatu masalah. Karena kita tidak berhak menghakimi suatu tulisan, kita tidak berhak menyatakan bahwa satu tulisan itu salah ataupun benar, kalau kita tidak tahu arahnya kemana, kalau kita tidak tahu apa yang hendak ia pecahkan. Surat 1 Timotius misalnya, kita hanya belajar tentang latar belakangnya, kita tidak tahu apa yang sedang Timotius gumuli di lokasi pelayanannya, sehingga kemudian Paulus mengeluarkan semacam tata aturan atau saran atau nasihat yang bunyinya sangat mendiskreditkan perempuan seperti ini. Jadi sebetulnya kalau orang mau berdiri sebagai seorang penafsir yang jujur, yang saleh dan rendah hati, maka teks ini sama sekali bukan masalah. Karena teks ini dikirimkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh Timotius. Nah, kenapa dia jadi masalah? Karena kita membaca teks ini dengan kacamata masyarakat modern. Kita membaca teks ini dengan kacamata seorang yang hidup di tahun 2020. Kenapa akan salah? Ya iya, akan salah. Karena konteks kita berbeda dengan konteks pergumulannya Timotius. Apa yang sedang digumuli oleh Timotius pada saat itu adalah keadaan masyarakat yang benar-benar masih terkungkung dalam patriark. Sekarang kita sudah hidup di zaman di mana patriark itu sudah mulai dilengsarkan dan gerakan-gerakan feminis sudah mulai bertumbuh. Maka kita akan mulai membaca teks ini sebagai sebuah kesalahan. Kenapa jadi kesalahan? Karena kita menggunakan kacamata masyarakat masa kini. Kita menggunakan kacamata orang-orang modern. Supaya kita bisa menilai teks ini secara murni, maka kita harus lepaskan kacamata modern ini, gunakan kacamata masa lampau untuk melihat teks ini berdasarkan konteks yang sedang berlaku pada saat itu. Ketika kita melihat teks ini dengan kacamata masa lampau, maka mulailah untuk menarik makna teksnya melalui kegiatan eksegese. Ingat teman-teman, ketika Paulus berbicara seperti ini, maka bukan berarti kita harus menelan secara mentah teks ini. Mulailah bereksegese, mulai dari mencari tahu latar belakang kenapa Paulus mengatakan seperti ini, apa yang sedang terjadi di jemaat pelayanannya Timotius, apa yang sedang dialami oleh Timotius saat itu sehingga Paulus harus mengeluarkan surat dengan bunyi yang sangat mendiskreditkan perempuan. Setelah itu, setelah teman-teman menemukan latar belakangnya, maka mulailah untuk menafsir dengan metode-metode yang sudah teman-teman pelajari. Entah naratif, kritik historis, kritik sosial, kritik literar, kritik sumber, dan kritik-kritik lainnya. Silakan gunakan, yang penting metode itu cocok dengan teks, sehingga setelah teman-teman mendapatkan pesan inti atau maksud murni dari teks itu, maka silahkan Anda seberangkan ini. Silahkan Anda seberangkan teks ini atau makna teks ini dengan hermeneutik. Jangan lupa teman-teman bahwa kalian sudah dibekali juga dengan kemampuan berbahasa kuno, ya, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Maka gunakan itu untuk mencari makna teks yang sesungguhnya. Setelah kalian menemukan maknanya, seberangkan itu dari konteks masa lalu ke konteks masa kini melalui kerja hermeneutik. Dengan demikian, ketika kita mengikuti atau mau taat pada langkah-langkah ini, kita tidak akan terjebak pada penafsiran yang terlalu harfiah, ya. Kita tidak akan terjebak pada penafsiran yang seakan-akan apa yang dikatakan teks itu yang harus kita perbuat, ya. Kalau memang kita akan menafsir dengan gaya yang seperti itu, maka perempuan tidak akan mendapatkan tempat di kelas saya. Bahkan perempuan tidak akan mendapatkan tempat di seluruh dunia. Apalagi kalau kita mau membaca teks ini sebagaimana teks ini tertulis, maka ini sangat membunuh karakter perempuan, ya, sangat membunuh ruang gerak dan karya perempuan dalam kegiatan pelayanan ataupun kegiatan pendidikan. Bayangkan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Oh, sudah jodoh. Jadi pendeta-pendeta perempuan itu harus dipecat semua. Jadi tidak semudah itu. Mulailah dengan penafsiran. Ada hal-hal yang sangat krusial dalam teks, apalagi dalam surat-surat perjanjian baru yang
tidak bisa dibaca dengan mata telanjang. Ini harus melalui proses penafsiran yang begitu ketat. Nah, dari sini teman-teman, contoh kasus ini akan mengantar kita pada pemahaman bahwa apa yang ditulis untuk satu jemaat, untuk satu orang, untuk satu alamat, tidak bisa dipaksakan untuk jemaat lain, apalagi untuk konteks masa kini. Jadi, surat kepada Timotius misalnya, surat Paulus kepada Timotius itu tidak bisa dipaksakan untuk dibelokkan kepada Rianto Adilang, ya. Kalau surat ini dikirimkan Paulus kepada saya, seperti tadi ya, jadi perempuan itu keluar semua dari kelas saya. Ya, tidak boleh kontrak mata kuliah ini, tidak boleh nonton video saya. Tapi karena ini surat kepada Timotius, maka saya tidak akan semudah itu melihat ini sebagai perintah mutlak untuk saya. Saya akan membaca ini sebagai perintah mutlak untuk Timotius, tapi dengan latar belakang dan alasan tertentu. Latar belakang dan alasan ini yang akan saya selidiki, yang akan saya analisa, dan kemudian setelah itu menghasilkan sebuah makna teks, pesan teks, teologi teks yang akan saya seberangkan melewati gap masa yang begitu panjang sampai ke konteks masa kini melalui kerja hermeneutik. Teman-teman, dengan akal sehat berarti kita akan langsung mengatakan atau menjawab pertanyaan tadi. Apakah bagian Alkitab ini memang harus diberlakukan? Iya, tapi melalui proses hermeneutik, bukan dengan sesuatu yang gamblang seperti ini. Jadi, kalau pertanyaannya saya rubah sedikit, apakah bagian Alkitab ini, apakah ayat Alkitab ini memang harus diberlakukan? Tentu tidak. Ya, dengan iman kita akan menjawab tidak, karena ini tidak adil. Ya. Nah, bagaimana supaya adil? Bagaimana supaya dia menjadi firman yang utuh? Tafsir dulu. Itu kerja kalian sebagai para calon hamba Tuhan, gitu ya. Nah, lanjut teman-teman. Di sini kita akan melihat beberapa hal yang penting ya. Misalnya, tidak terbaca lagi ini ya. Nah, Paulus dan para penulis perjanjian baru menulis surat tersebut untuk menyelesaikan satu masalah di satu jemaat. Ya, ingat, satu masalah di satu jemaat. Maka, surat perjanjian baru itu bukan ditulis untuk menyelesaikan seluruh masalah kekristenan di semua jemaat. Jadi, surat-surat perjanjian baru hanya untuk satu jemaat dan satu masalahnya. Bukan masalah-masalah kekristenan yang sedang terjadi saat ini. Kemudian, solusi yang ditawarkan oleh surat perjanjian baru adalah untuk jemaat yang hidup dalam konteks penulisan itu. Sehingga ketika kita mau membacanya dan mau mengikuti pesan teks, maka jangan secara harafiah, jangan membacanya dan kemudian memberlakukannya dalam kehidupan. Tidak semudah itu. Kita perlu untuk menafsir terlebih dahulu, kita perlu untuk memahaminya terlebih dahulu, dan kemudian diseberangkan melalui kerja hermeneutik. Nah, di bagian terakhir, agar solusi itu dapat kita seberangkan melalui melintasi konteks dan waktu, maka kita perlu hermeneutik. Nah, ini teman-teman, semoga ini akan membantu teman-teman dalam pengerjaan tugas sebentar, bahkan dalam kerja hermeneutik ke depannya, dalam menyusun khotbah, mempersiapkan khotbah, bahkan mungkin ketika Anda dipercayakan untuk memikirkan solusi bagi jemaat Anda, semoga ini akan membantu teman-teman. Dengan demikian, terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom.